Pertama dan utama, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul memenuhi tugas kita sehari-hari sebagai pendidik di SD Negeri 6 Sungai Selang. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati ibu guru dan staf SD Negeri 6 Sungai Selang. Mohon maaf karena sudah menyita waktunya. Jadi kami mohon kerjasamanya. Terima kasih yang sudah berkenan. Ini merupakan tugas akhir kami karena kami sekarang sedang mengikuti PKG PJOK yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 bulan memasuki bulan ketiga. Jadi ini tugas akhir kami yaitu untuk menyampaikan pembelajaran berbasis proyek yang disampaikan di komunitas belajar. Komunitas belajar kita kemarin apa Bu Ada? Beguyur. Bergurau. Belajar bersama guru yang ramah dan unggul. Bergurau. Jadi tim kita memang bergurau tetapi orangnya unggul semua. Beri tepuk tangan buat kita. Kenapa dibilang unggul? Kan dari yang kita tahu banyak rekan-rekan kita yang berprestasi seperti Bu Leni, dan Bu Adel, Bu Ira dan semuanya. Jadi kita semua alhamdulillah menjadi tim yang solid. Mudah-mudahan semakin ke depannya kita makin berkembang dan makin berjaya seperti Sedan 6 beraksi ya itu tadi. Jadi terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Seharusnya di sini ada kepala sekolah yang mengikuti, tetapi mungkin beliau ada kegiatan di mana kemarin ada pertemuan seluruh kepala sekolah di kecamatan, jadi tidak bisa hadir. Jadi sebelum kita memasuki presentasi kami, jadi kami akan mencoba membagikan sticky note. Jadi hitung-hitung apa bahasanya nih? Speaking. Speaking dulu aja ya, speaking. Tolong diisi nanti dulu tapi nunggu instruksi. Pak Jup ada pulpen? Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah pas 8 orang. Jadi kita bagi menjadi dua regu. Yang kelompok pertama nanti menjadi tim bermain mengapa dan mengapa dan karena. Jadi di sini nanti timnya mengapa, sininya karena. Mengapa itu terserah, mau tentang apapun boleh. Jadi bebas, kita akan merdeka. Jadi jawabannya nanti kita sambungkan. Kira-kira nyambung enggak? Dan kemungkinan ada yang bisa nyambung, ada yang nanti hasilnya lucu-lucu saja. Jadi silahkan tim pertama, tim mengapa, tulis 1 kalimat apa saja yang berupa pertanyaan. Kemudian tim kedua karena, jawaban apapun itu. Silakan. Sederhana saja, yang sederhana. Misalnya, kenapa kok bumi itu bulat? Di sini bulatnya karena sudah digoreng. Misalkan seperti itu. Jadi kita sambungkan nanti. Oke, silakan dari tim mengapa dan karena. Pak Juk. Kenapa kita kalah karena kita tidak kompak? Bisa saja seperti itu. Satu muni, satu klub kok jawabannya. Iya, ini masing-masing. Di sini jawabannya karena semua. Berbeda. Di sini pertanyaan mengapa? Apa saja silakan. Bebas, merdeka. Jadi nanti kita coba pasangkan dari tim mengapa dan karena. Jadi jawabannya karena ya? Iya, karena. Nah, misal seperti yang kemarin. Karena kita tidak kompak, misalnya pertanyaan jadi kenapa bumi bulat? Karena kita tidak kompak, bisa saja kan? Sudah? Sudah. Satu pertanyaan yang sini berupa jawaban. Nah, nanti kita coba berbalik. Kelompok yang karena menjadi mengapa, tim mengapa jadi tim karena. Sudah? Bu Adel mungkin? Sudah. Oke, Bu Adel pasangan dengan Bu Rini coba. Oke. Bu Adel siapkan mengapa? Mengapa kamu hidup? Karena saya sudah makan. Pas ya. Bisa saja seperti itu. Oke, memang ini benar ya. Ibu siapa ini? Ibu Pani. Pasangan dengan Pak Jo, coba. Mengapa hujan turunnya air? Apa jawab Pak?
Yang Bapak tulis adalah apa? Yang Bapak tulis adalah Apa tadi dok? Yang Bapak tulis tadi Bapak tulis apa ya? Kan ditulis. Mengapa hujan turunnya air? Pokok jawaban. Oh, udah Bapak nih. Jawaban Bapak apa? Ini tidak harus nyambung Pak, karena hanya permainan. Permainan. Itu Itu ya ya. anak-anak malas. Oh, karena anak-anak malas. Berarti jadi kenapa hujan turunnya air? Jawabannya Karena anak malas. karena anak malas. Enggak apa-apa, ini kan permainan, Mungkin Pak. kalau anak rajin turunnya emas. Ya. Indonesia emas insya Allah di tahun 2045. Coba Bu Yeri dengan Bu Ira. Wah, Kenapa ayah berbunyi kukuruyuk? Nama sudah apa? Bisa. biasanya sih berkumpul pagi hari. Pagi hari kan tidur, bangun tidur kelaparan. Satu lagi Bu Wati dengan siapa? Bu Leti. Mengapa kamu cantik? Karena membuat tubuh sehat. Bisa saja kan orang yang sehatnya karena auranya dari luar bisa jadinya apa inner beauty gitu bahasanya. Oke, sekali lagi coba kita pasangkan dengan timnya berubah. Yang tim Bapak, tim Ibu nih jadi tim mengapa? Sini tim karena. Untuk presentasi kita paling 5 menit 10 menit cukup. Jadi ini hanya sebagai intermezzo dulu. Silakan untuk Pak Jub dan kawan-kawan yang tadinya tim karena menjadi tim mengapa. Tim Bu Adel sampai Bu Yeri menjadi tim karena. Yang simpel-simpel saja. Tidak usah terlalu nuai Pak dipikir Pak Jub. Jadi kayaknya belum ditanya sudah lucu kayaknya. Jadi kita lihat apa nanti yang disampaikan. Sudah? Pak Jub sudah? Oke, coba Pak Jub dengan Bu Yeri. Apa yang Bapak tulis? Mengapa? Mengapa kita berolahraga badan sakit semua? Karena saya rajin. Rajin apa? Rajin olahraga. Kenapa ketika kita olahraga badan kita sakit semua? Karena jawabannya kita rajin. Rajinnya mungkin belum apa ya? Rajinnya karena seminggu sekali jadi rajin. Baiknya minimal untuk menjaga kebugaran kan minimal 3 kali dalam seminggu. Enggak apa-apa, terima kasih. Bu Rini dengan Bu Pani ya. Oke. Mengapa kamu terlihat manis? Karena saya sehat. Nyambung, bisa saja itu. Oke, kenapa terlihat manis? Karena sehat. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Karena dari aura kita yang dari badan sehat, aura kita terpancar. Terima kasih. Bu Ira dengan Bu Adel. Mengapa bukan glowing? Iya, karena aku beda dari surga. Wah, ini sudah mungkin ya. Dengan pertanyaan kenapa wajah kamu glowing? Karena aku adalah bidadari. Bidadari kan memang cantik kan. Keren. Satu lagi Bu. Mengapa Bu Adelia selalu makan pagi sebelum masuk kelas? Karena saya lapar. Memang saya tahu. Ini laparnya. Kalau ketemu makanan-makanan yang enak ya. Mendatang dari kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi intermezzo saja. Jadi supaya pagi kita ceria. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin yang belum kenal Bu Pani, saya juga belum kenal dengan Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Stianto. Saya di sini mengajar di Mapel PJOK. Jadi di sini saya tinggal di dalam sekolah inilah, di perumahan menjaga sekolah. Jadi untuk presentasi kami, kenapa saya mengambil serbu mantra ini, maksudnya hanya singkatan saja, akronim dari sehat dan bugar. Ini sehat dan bugar melalui permainan tradisional. Ini mikirnya lama Ibu.
Kita cocok-cocokkan dari semalam apa yang pas supaya jadi akronimnya. Dari berolahraga, dari sehat, dari bugar. Jadi ketemunya ini. Jadi alhamdulillah dapat meskipun ya seperti ini hasilnya. Sebu mantra sehat dan bugar melalui permainan tradisional. Kenapa kok saya angkat permainan tradisional ini? Karena latar belakangnya ini, yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era modern seperti sekarang ini, semua kita tahu bahwa permainan tradisional ini jarang dimainkan karena tergeser oleh permainan-permainan yang berbasis teknologi, seperti mungkin FF. Apa lagi? Saya nggak tahu nih permainan yang sekarang ini. Jadi Mobile Legends mungkin di antara kawan-kawan semua ada yang masih main. Bu Pani ada main nggak? Nah, saya sendiri juga tidak paham seperti itu. Jadi suruh main tangan saya kaku kalau untuk permainan-permainan yang berbasis teknologi itu. Tetapi ya bukan jadi hal anak kita bermain, tetapi tetap kita semua batasi. Karena permainan ini juga untuk sekarang ada lombanya di e-sportnya. Meskipun seperti itu, tapi ya jangan dibiarkan anak-anak kita semua fokus terhadap permainan yang hanya mengandalkan teknologi itu. Maksudnya tidak bergerak, tidak beraktivitas. Mungkin situasi ini yang menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial. Karena biasanya kalau anak-anak yang bermain game itu paling hanya 1 dan 2 orang, disitulah di tempatnya, tidak berkumpul dengan teman-teman yang lain. Jadi itulah yang salah satu menjadi alasan kami mengangkat kenapa permainan tradisional kita angkat. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik kita karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah ini kita hanya mengenalkan. Diharapkan nantinya itu anak suka berolahraga meskipun tidak di sekolah saja, mungkin di rumah dan lingkungan tempat bermainnya. Jadi dalam konteks ini sekolah hanya berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter, melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Jadi selain itu juga anak-anak dibimbing untuk menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial serta meningkatkan kesehatan fisik. Jadi inilah yang menjadi dasar kami untuk pengambilan RTL atau tidak lanjut di PKB Tujuh. Tujuan pembelajarannya itu ada 3 yang kami angkat. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Jadi seperti itu tujuan yang pertama. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaian yang diharapkan yaitu peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik dan yang benar, serta memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah yang kita ambil yaitu melakukan survei yang pertama, jenis olahraga apa yang diminati, berikutnya merancang kegiatan apa yang akan kita lakukan, serta mengadakan sesi pelatihan bagi siswa kita. Jadi hasil yang diharapkan ini peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik khususnya karena di dalam olahraga itu ada 3 gerak dasar yang harus dikuasai, itu lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, mungkin ada yang sudah paham ataupun yang belum paham. Jadi kalau untuk gerak lokomotor yang dimaksud ini adalah gerak yang selalu berpindah tempat. Bisa berpindah tempat, jadi dari posisi awal pindah ke posisi akhir. Misal seperti lari, lompat. Jadi kalau untuk yang non lokomotor itu gerakan yang di tempat dilakukan, seperti gerakan pesawat terbang, muter di tempat, menekuk tangan, menekuk kaki, mengayun lengan, itu semuanya gerakan non lokomotor. Dan yang terakhir yang sering kita mainkan bersama itu adalah gerakan manipulatif yang selalu menggunakan objek. Bisa itu berupa bola, bisa itu berupa alat lainnya, bisa kayu pemukul, bisa lembing, turbo dan sebagainya. Nah itu jadi 3 teknik dasar yang dari untuk mapel BQK yang sering kita bahas. Mungkin di soal-soal Bapak Ibu pernah dengar itu lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Jadi titik dasarnya seperti itu. Berikutnya untuk
tujuan yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam kepemimpinan. Kenapa kok seperti ini? Divisinya menunjukkan sikap proaktif jiwa kepemimpinan. Capaiannya dapat mengambil peran dalam mengorganisir kepemimpinan suatu kegiatan. Langkah-langkah yang diambil yaitu menunjuk ketua tim, kemudian memberikan pelatihan kepemimpinan serta mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi serta kerja sama tim. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin bekerja sama dengan baik. Karena biasanya di suatu olahraga yang khususnya tim itu pasti harusnya ada satu leader yang bisa memimpin teman-temannya, yang memberikan support. Apabila misal kita tengah down, itu bisa memberikan semangat. Kalau di timnas voli kita itu ada yang namanya Megawati, itu meskipun sekarang alhamdulillah sudah go internasional, beliau di Korea Selatan, itu kalau untuk sekarang jadwalnya beliau untuk di round kedua ini mainnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Karena saya sendiri juga mengikuti, alhamdulillah sungguh luar biasa penampilan dia bisa mengangkat moral tim. Jadi itulah yang diharapkan dalam satu tim nanti, misalnya voli ataupun permainan yang lain, ada satu orang yang bisa menjadi leadernya, yang menjadi pemberi supportnya. Mungkin kalau ada temannya yang tengah kurang semangat, kurang nyaman, bisa mengangkat moral teman-temannya. Itu yang dari tujuan yang kedua. Sedangkan yang satu lagi memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Capaiannya peserta didik merancang dan mengimplementasikan kegiatan yang kreatif. Langkah-langkah yang diambil yaitu mengadakan sesi brainstorming. Ini tadi juga saya masih agak bingung, ternyata metode sumbang saran. Jadi anak itu diminta sarannya. Jadi bukan hanya kita saja yang memberi saran. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk voice-nya, choice-nya nanti untuk pilihan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan apa yang mereka ide-ide mereka itu. Kemudian memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk mencoba ide-idenya serta mengadakan lomba. Jadi bisa diadakan lomba mungkin kalau kita di antar kelas ataupun mungkin kelas juga pun di antar kelompok. Hasil yang diharapkan peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif yang mampu mengimplementasikan. Jadi bukan hanya cuma memberikan ide, tapi anak juga bisa menerapkan dalam permainan yang diharapkan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi ini kolaborasi kita. Alhamdulillah kita juga komunitasnya sudah berjalan. Jadi struktur program ini yang kegiatan ini sebetulnya masuknya di co-curricular. Sebenarnya lebih tepatnya kalau enaknya kita di kegiatan P5 nah, jadi itu lebih bisa kita masukkan dalam kegiatan P5. Cuman untuk saat ini kalau untuk karena kita mengambil temanya di tema kita bangunlah jiwa dan raganya, karena di situ kan kita ngambilnya di bullying. Jadi untuk kegiatan ini sebenarnya masih belum. Mungkin kita di semester berikutnya bisa kita terapkan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi yang terlibat itu semua murid, karena permainan tradisional bisa dilakukan dari anak usia dini sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin intensitasnya saja yang agak berbeda, yang lebih mudah di kelas bawah, mungkin yang lebih membutuhkan kecepatan pelincahan bisa di kelas atas. Waktu kegiatannya sebenarnya bisa dilakukan di hari Jumat, kan pas untuk hari Jumat. Bisa selain itu juga bisa dilakukan di sela-sela kegiatan, misalnya sebelum kita belajar atau ketika istirahat, atau mungkin waktu di dalam kelas ice breakingnya juga bisa kita mainkan untuk permainan-permainan tradisional. Penanggung jawabnya kepala sekolah dan fasilitatornya kami sebagai guru juga. Mitra dalam komunitas belajar ini karena kita dalam suatu komunitas kita di lingkungan SD Negeri 6, jadi yang pertama kita bekerja sama dari kami dengan rekan-rekan guru semua, dan yang tentunya pihak lain ini bisa berupa orang tua yang mendukung serta peserta didik menjadi pesertanya. Jadi anak-anak murid kita menjadi pesertanya. Jadi target utamanya kami tetap di anak-anak, karena memang target utama suatu pembelajaran kan intinya untuk anak. Yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ini aset yang dimiliki sekolah. Jadi kita alhamdulillah secara tenaga pendidikan kita sudah komplit mempunyai kepala sekolah, guru-guru yang sesuai dengan
kualifikasi ada akademiknya ya, dari kita guru kelas yang kami dari guru olahraga, guru agama pun jadi pendidikan agama. Jadi kita sudah secara untuk aset tenaganya kita sudah lengkap. Kemudian lapangan, jadi lapangan kita alhamdulillah meskipun tidak terlalu luas tapi kita masih ada dan kita bisa manfaatkan sepenuhnya. Di belakang kita tuh ada di lapangan bola, itu bisa kita manfaatkan. Jadi aset lingkungan kita alhamdulillah mendukung. Kemudian peralatan yang diberi ke sekolah itu bisa berupa alat-alat olahraga, bisa juga menggunakan laptop, speaker dan sebagainya, dan alhamdulillah kita juga ada. Jadi yang terakhir jaringan internet seperti yang disampaikan kemarin kepala sekolah, kita juga punya jaringan yang memadai, punya wifi untuk pembelajaran kita baik di komunitas maupun untuk pembelajaran anak. Kalau yang di sini manfaatnya untuk mencari informasi permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu bukan hanya untuk di wilayah Bangka saja, tapi kita juga bisa mengadopsi dari permainan tradisional yang ada di luar daerah kita. Mungkin kan kalau di wilayah Jawa tuh lebih kompleks ya. Kalau di sini ada tapi hanya beberapa yang saya temukan karena saya pribadi bukan warga asli kelahiran sini, jadi belum terlalu banyak tahu permainan-permainan. Jadi saya menggali ke anak-anak, apa sih yang sering kalian mainkan, apa sih yang kalian mainkan untuk permainan-permainan yang berasal dari daerah. Seperti kalau tidak salah di sini ada asik-asik duduk, ada sembunyi gong. Kalau kami sembunyi gong ini kan main petak umpet, hampir sama, cuma beda nama saja. Ada lagi kayak cak lingking. Cak lingking kalau kami bilang mainnya engklek kan, sesuatu yang sama permainannya karena berbeda tempatnya, jadi penyebutannya dan cara mainnya juga berbeda. Kalau kami dulu setiap sore tanpa disuruh, tanpa HP, pokoknya setelah jam 4 kumpul di suatu tempat untuk memainkan kalau kami dulu Cinaboy. Nah, kalau di sini apa namanya? Nyusun kaleng, dilempar, pokoknya dilempar, sakit-sakit lah itu ya. Pakai nyusun kaleng kalau jadi lempar kaleng buat bagi 2 kelompok, dilempar sana, kalau lempar wis kuat-kuatnya. Jadi kalau nangis memang lemparnya pakai batu, Pak. oh pakai susun batu. Iya. Ada memang. Itu kan suatu permainan yang berasal yang memanfaatkan apa yang ada. Kayak kaleng kan bukan kaleng ada susu isinya kan enggak. Kaleng yang biasanya bekas, tong-tong sampah yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kayak batu kan bisa kita cari di lingkungan sekitar kita. Itu suatu kearifan lokal yang bisa diangkat. Jadi kapasitas yang sekolah kita seperti itu. Rencana evaluasinya itu nanti dilakukan secara menyeluruh dan dilaksanakan setiap bulannya berupa apa yang sudah yang baik dan apa yang perlu ditingkatkan, serta umpan balik anak tentang permainan tradisional, serta rekan-rekan sejawat untuk dan orang tua kita dapat melakukan survei dan cara mewawancarai secara langsung. Jadi permainan apa mungkin yang anak-anak disukai dari beberapa yang sudah kita tampilkan yang bisa kita angkat dari daerah maupun di luar daerah kita. Kemudian kemungkinan tantangannya, kemungkinan hambatannya yang akan kita dapati yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas olahraga. Mungkin kita tahu di tempat kita untuk fasilitas olahraganya masih belum maksimal sebenarnya dibandingkan sekolah lain, tapi itu bukan menjadi hal karena kemarin kami awalnya juga ketika pembelajaran di awal itu selalu mengeluh ini loh. Hanya dari kami tidak punya ini, kami tidak punya ini. Ternyata di situ kami diberikan pemahaman bahwa kita tidak seharusnya seperti itu, tapi kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Jadi asset based learningnya, jadi kita mengangkat apa yang menjadi yang ada kita manfaatkan sepenuhnya. Jadi bukan kita mencari yang tidak ada dan kita tidak bisa melaksanakan, tetapi kita memanfaatkan yang ada supaya tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai. Kemudian motivasi peserta didik ini yang kadang kita di anak-anak itu kan kadang ada yang senang olahraga, ada yang hanya senang mungkin di aktivitas lainnya seperti mungkin dia baca komik dan sebagainya karena tidak sama. Jadi itu menjadi tugas kita. Kemudian untuk solusinya ya mungkin dengan kita bekerja sama dengan rekannya, mengajak supaya anaknya mau ikut, mungkin dari kita memberi dorongan dari orang tua dan sebagainya. Jadi yang selanjutnya kesulitan peserta didik dalam memahami aturan. Kadang aturan suatu permainan tradisional kan ada yang agak sedikit rumit. Misal seperti permainan kasti itu kan ada
permainan yang ketika kita sampaikan secara teori, anak itu susah untuk menerima. Tetapi kalau sudah kita praktekkan, bisa. Seperti kayak permainan bola bakar dan sebagainya. Ketika di kelas ditanyakan apabila terjadi pukulan tidak sah, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, tidak tahu. Tapi ketika tidak di lapangan, pokoknya Ika seperti ini. Kalau memang kalian tidak dapat pukul, Ika ke sana. Kalaupun nanti bola mati, Ika diam di sini. Mereka paham seperti itu. Tapi kalau ketika di kelas ditanya itu, kadang nggak nyambung sama sekali. Tapi ketika menerapkan di lapangan, bisa. Nah, jadi solusinya dengan kesulitan ini bisa kita sedikit sederhanakan peraturan yang kita buat. Serta ini yang menjadi sedikit banyak ini waktu dan jadwal kegiatan ini yang kadang menjadi karena kalau kegiatan ini tidak bisa hanya dilakukan dalam 1 minggu sekali. Sebenarnya kalau untuk olahraga menjaga kebugaran seperti judul tadi sehat dan bugar tadi, itu minimal kita berolahraga itu dalam 1 minggunya minimal 3 kali. Jadi kalau hanya seminggu sekali seperti kami di jadwal olahraga itu sebetulnya masih belum maksimal. Nah, makanya kemarin kami juga ditanya apa sih tujuan diadakan guru pelajaran mapel PJOK di sekolah itu. Ya, kami jawab seperti itu awal karena itulah yang menjadi mindset kami dulu. Ternyata bukan itu. Sekarang sudah berkembang, tujuannya pelajaran PJOK yaitu mengenalkan anak supaya anak itu senang berolahraga sampai akhir hayat nanti. Apapun itu olahraganya, mungkin kalau ada yang senang poli silahkan, yang senang bola silahkan main bola. Tapi kalau untuk kebugaran tidak bisa kita hanya dalam 1 minggu 1 kali. Jadi makanya kita sampaikan supaya anak itu gemar berolahraga baik dimanapun tempatnya, baik di rumah maupun ketika di sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Inilah RTL kami atau tindak lanjut kami. Mungkin Bapak Ibu semua ada masukan. Jadi kita diskusi. Jadi ada masukan dari Bapak Ibu, kami tampung. Jadi nanti untuk perbaikan kami tugas kami ini selanjutnya. Ini ada masukan. Jadi bukan saling menyudutkan ya, kita namanya diskusi supaya berikan penguatan ke kami. Mungkin ada masukan, nah seperti itu. Mungkin ada teman-teman semua, Pak Juk, ada masukan buat kami supaya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau pertanyaan jadi Pak. Silakan. Nanya kan kalau kami sebagai guru kelas tidak ada program PKG. Tujuan atau ending dari PKG-nya kayak gitu Pak. Itu endingnya dari PKG itu intinya karena supaya kami dalam pembelajaran itu lebih efektif, lebih menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Sepertinya hampir sama dengan yang pembelajaran apa pakem apa itu yang dulu. Jadi pendidikan itu anak itu belajar tapi seperti bermain. Jadi kadang kan anak itu saya juga agak heran tuh anak-anak. Kadang kalau memang guru olahraganya nggak ada di tempat, meskipun anak itu sudah berlari sana sini main bola di sini, kami udah olahraga Pak. Itu sering saya dengar itu. Bapak pelicol nih kami kemarin udah olahraga, sedangkan mereka sudah main poli, sudah main dan sebagainya. Itu mereka itu bukan olahraga. Jadi endingnya tetap menjadikan pembelajaran itu lebih efektif, menarik dan tujuan yang diharapkan itu tercapai. Mungkin itu. Oh iya, ini beberapa contoh apa permainan tradisional yang bisa di. Nah, ini salah satu permainan ini bisa dibuat di dalam kelas atau di teras kelas. Bisa menggunakan musik. Ini enggak ada malah mati. Ya, ini bisa menjadi apa ya? Kegiatan mengisi kegiatan. Ini ya, kami memang mengambil enggak gitu ya. Mati batu ini mati ya. Minta bagi ibu punya ibu di sini. Enggak nih. Ambil. Ini ambil di YouTube ternyata Bisa ada yang guna tidak jadi hidden network. Ada Koremo Pak. Hah? Koremo masuk enggak? Oh, ini. Yang guna tulisannya hidden network. Nah,
Double F, Dava 1207. Dava 1207. Sepuluh hari kok berarti. gangguan teknis tadi sudah kami siapkan, cuman yang digunakan untuk merekam juga yang jadi apa ya? Jadi permainan seperti itu bisa menggunakan musik, jadi itu bisa secara berkelompok ataupun sebagai permainan sendiri. Tapi lebih asiknya ini permainan secara berkelompok. Kemudian ada juga permainan gobak sodor, ini bisa ditampilkan. Tapi kalau ini koordinasinya tidak sama, bisa terjadi benturan. Iya, benturan. Ini gerakan menggunakan musik, jadi iramanya mereka dapat. Dan juga butuh konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi ya seperti itu tadi, bisa saling bertumbuh. Ini bisa di dalam kelas. Tapi kalau siswa kita lebih dari 30, untuk ruang kelas itu agak susah ya. Tapi kalau di kelas bawah itu kayak di kelas 1, kelas 2 masih mungkin saja. Ya. Kotaknya. Ya, tapi jumlahnya benar. Kalau ini dia 8 kotak. Dia 8 kotak, jadi masih ada selang di antara. Iya, 8 kali 3 jadi 24. Nah, kalau di tempat kita itu, kalau ininya kan agak lebar ya, tapi kalau saya lihat di kelas itu ya yang keramiknya agak kecil ya. Nah, yang 30-an ya. Iya, 3 ini kan kanan kiri gitu. Yang depannya panjang 8. Bisa 8, bisa 6. Jadi disesuaikan. Nah, kalau ini pas ini kita ini, tapi kalau yang di kelas itu kecil ya. Kalau yang kecil mungkin bisa dijadikan ini, jadi 2, jadi 4 kotak. Iya. Ini untuk salah satu referensi untuk kegiatan isi escape building juga bisa. Kalau yang ini mungkin anak-anak sudah mengenal permainan cak linking, banyak macamnya. Ada yang bentuknya pesawat, ada yang bentuknya seperti rock itu, ada yang bulat, ada macam-macam. Jadi ini bisa dimainkan di mana saja. Kalau ketika hujan pun masih bisa dilakukan di dalam ruangan. Kemudian ini yang dulu pernah kita lombakan, dan ini kalau kita memang lincah gerakannya, ini olahraga kita ini pasti. Ya, kalau di sini apa? Kacik. Kami gobak sodor, mungkin karena sudah nasionalnya seperti ini. Ini juga bisa dimainkan untuk anak-anak. Ini bisa di sekolah, bisa di rumah. Kalau di sekolah kita bisa manfaatkan lapangan tengah itu. Tetapi kekurangannya kita setiap kali main harus buat. Tetapi kalau maunya kita sih pengennya sesuatu yang permanen. Mungkin nanti kita bisa di lapangan sini, di lapangan ini nanti kita bikin gambar dengan warna cat yang berbeda. Jadi untuk bulu tangkis warnanya putih, mungkin yang itu bisa warna hijau atau biru. Itu bisa kita mainkan, bisa untuk kita juga untuk anak-anak ketika mengisi kegiatan di istirahat mungkin atau di kegiatan olahraga. Jadi ini beberapa contoh kegiatan olahraga tradisional yang bisa dimanfaatkan. Ini juga melatih banyak macam ini, dari lokomotornya iya, kelincahannya iya. Nah, jadi fisiknya juga. Nah, jadi kalau permainan seperti ini, saya rasa anak-anak juga bersemangat. Ini, tapi kalau untuk di kelas bawah ini masih agak rumit permainan ini. Karena anak-anak kadang kan dia hanya fokus di depan saja, jadi belum ada ininya berpikir untuk menyerang bagaimana caranya. Rata-rata kan kalau anak-anak menjaganya hanya di depan, sedangkan yang di garis tengah itu boleh sampai ke belakang. Nah, gitu. Ini asik kalau dimainkan. Jadi mungkin kita bisa nanti terapkan untuk di lapangan bulu tangkis kita itu. Bisa kita buat dengan ukuran 3 atau 4 meter. 3 meter loh, karena lapangan itu hanya 6-10. Gitu. Bisa untuk kita olahraga, bisa juga untuk anak-anak ketika istirahat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, ada masukan dari Bapak Ibu semua untuk meningkatkan perbaikan nantinya di tugas kami.
kebetulan tema kita di sekolah kita ambil tema yang itu, kita angkat, bisa kita angkat. Sekarang kan semester 1, semester 2 ini kan kita masih tinggal satu tema kan. Satu temanya rekayasa teknologi. Nah di tahun ajaran baru nanti kita boleh teknologi ini. Saya berharap juga bisa kita nanti kita kerjasama kolaborasi, jadi lagi balik ke awal. itu bagus. Nanti bisa kita angkat sesuai dengan proyek P5 kita kan, jadi ini bisa kita angkat. Terima kasih masukannya Bu. Tapi kan nanti disesuaikan dengan tema kita. Jadi mudah-mudahan di tahun depan kita sudah masuk ke tema yang kearifan lokal ya. Nah, jadi kita bisa kerjasama, itu kegiatan itu bisa dilaksanakan nantinya. Jadi kalau untuk yang sekarang kan kita masih belum punya tempat bermain yang kontekstual aja gitu Iya. ya, baca bikin di situ. benar, bisa di teras sekolah dan sebagainya. Kalau di tanah ini kan rumahnya kita tiap kali mau main harus buat. Jadi bisa kita manfaatkan mungkin di lapangan tadi, di lapangan bulu tangkis tadi bisa digunakan untuk gambar permainan, itu bisa dimainkan. Kita manfaatkan sebenarnya. Terima kasih Bu Len masukannya. Ini ada rekan-rekan yang lain? Cukup ya, Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini adalah akhir dari presentasi kami. Jadi inilah akhir dari tugas kami. Insya Allah kami kirim terakhir itu di tanggal 16. Sekarang sudah tanggal 15, jadi sudah mendekati. Ini sebetulnya juga agak bagi kami kemarin, karena waktunya berdekatan dengan banyaknya kegiatan, dari yang kita lomba PGRI, dari mengikuti kegiatan PKG, belum lagi tugas wajib kita jadi tim pendidik, dan kemarin juga kami ditunjuk menjadi tim untuk mengikuti lomba PGRI atas namanya dibilang kecamatan tapi mewakili kabupaten. Jadi untuk kecamatan Sungai Selan mengirim satu tim. Jadi untuk kecamatan yang lain seperti Manggalan Baru mungkin juga mengikuti. Ya mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kami diberikan kemudahan dan menjadi tim terbaik kembali untuk tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.